Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Muslimin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masjid yang mubarak, dalam acara yang mubarak, yaitu majelis zikir, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, masjid yang dijadikan oleh Allah di dalamnya tidak ada orang yang celaka. Semuanya mendapatkan rahmat, ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita benar-benar dijadikan demikian oleh Allah. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para istrinya, para keturunannya, dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian yang sangat penting bagi kita semuanya dan bagi bangsa Indonesia pada saat ini, yaitu mengenai bukti-bukti bahaya Syiah terhadap umat Islam dan negara Indonesia, maka izinkan saya di muqaddimah ini memperkenalkan diri. Untuk menyingkat waktu, maka film animasinya sudah saya setel dari awal. Apa yang Anda saksikan itu adalah cita-cita kami, mimpi kami dari Yayasan Bina Al-Mujtama di Malang. Jadi kami datang dari Malang, tinggal di Malang, datang kemari ini dalam rangkaian safari dakwah Sumatera Utara untuk sosialisasi buku Majelis Ulama Indonesia mengenai panduan untuk mengenali dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Berikut buku kami yang kami canangkan sebagai pasangan buku Majelis Ulama tersebut, yaitu buku Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar. Jadi kami dari Yayasan Bina Al-Mujtama yang websitenya adalah binamasyarakat.com. binamasyarakat.com. Di situ juga ada radio streaming kita, Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kami juga menerbitkan majalah Al-Um dan menerbitkan buku-buku yang diperlukan, yang bermanfaat. Contohnya seperti ini. Ini majalah albumnya, majalah pendidikan keluarga, sentuhan ilmu selembut kasih ibu. Ini mutunya, sentuhan ilmu selembut
dikasih ibu. Baik. Kemudian edisi yang sekarang, edisi yang cetak, Islam agama nomor 1 di dunia sekarang. Baik. Kemudian untuk bukunya, contohnya ini buku wirid, dzikir dan doa praktis. Kemudian buku MUI Pusat yang kita sosialisasikan, buku seperti ini, buku biru, yang para hadirin mendapat bagian buku sekarang. Ya, ini tergantung dari panitianya, apakah masih ada buku yang dibagikan. Ini buku kita untuk koreksi waktu subuh, ada 3 buku. Ini koreksi waktu subuh, tadi itu polemiknya, kemudian ini iqamat salat subuh menurut para ulama. Ini buku Menuntun Syiah untuk edisi revisi, dan ini pasangan buku MUI yang lain, Ahlul Bait dan Sahabat, Hak dan Kewajiban. Baik, jamaah rahimakumullah, kita lanjut. Selain itu, kita juga punya agensi A.com yang alhamdulillah sudah dikunjungi oleh para pengunjung yang berasal dari 119 negara. Itu mukadimah pertama. Mukadimah kedua, ada video yang penting untuk kami tayangkan, nasihat seorang Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf kepada Dr. Umar Syihab terkait dengan masalah Syiah. Ini dilakukan di kantor MUI tahun 2012. Kita langsung dari sini, dari Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf ini memberikan nasihat, penjelasan kepada para ulama di MUI, khususnya ditujukan secara khusus kepada Dr. Umar Syihab. Sebentar. Kami ini 24 tahun berdiri di daerah terus kita dia Beliau mengenalkan diri yang di sini bahwa beliau adalah pemimpin Al-Bayyinat, yayasan yang didirikan khusus untuk memberantas Syiah dan membela Ahlussunnah gitu. Jadi kami bukan mengucapkan belum ada orang-orang kami di dalam Syiah. Kami tahu bermiliar-miliar dolar itu akan oleh Syiah. Tokoh-tokoh kita seperti Anies, baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari Habaibnya. Itu bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Bahkan merasakan tokoh-tokoh yang akan dikeluarkan oleh saudara Umar sangat-sangat merasakan. Dan ini sayangkan, alhamdulillah. Karena kalau tidak ada terdengar dari diri, tidak ada terdengar. Tokoh-tokoh sudah dihapus. Ada yang dicari dan ada yang tidak dicari. Jadi kalau bilang mereka tidak masalah, itu bukan keberhasilan untuk Syiah, seperti Syiah yang penuh bantuan dengan pribadinya atau kualitasnya. Namun mereka tidak beritahu berapa banyak kelemahan penafsiran yang dibagi oleh semua ini. Dan berapa banyak kelemahan yang sekarang mendekam di penjara-penjara Syiah. Berapa banyak madrasah dan masjid pilihan yang dikatakan. Bahkan beberapa kota sekitar Ahlussunnah yang memproduksi. Ini apakah termasuk cara ini masalah ini? Karena ini menjadi contoh sebelum kami bantuan yang sudah dibantu dengan benar-benar awal kalinya. Tidak tahu keadaan
Dia yang membuat dirinya berkait dengan akidah mereka yang al-sunnah fil pernikahannya tidak sah dan yang lain dari pernikahan yang dia tidak sah. Berarti dia apa? Menjadilah ada berlaku. Innal akal wa rasul. Siapa pun mandat itu. Kemudian saya dari seorang yang beliau memanggil Dr. Umar Syihab ini Bib, saya masih memanggil Habib. Tapi kalau yang lain yang sudah masuk Syiah itu mantan Habib. Kenapa saya panggil Habib? Karena tadi saya perhatikan Dr. Umar ini sholatnya masih biasa-biasa. Saya tidak tahu dia taqiyah apa enggak gitu. Makanya terus tertawa. Dan seterusnya bagus sekali kalau mau didengarkan, silakan dicari di YouTube Dr. Umar Syihab dinasihati oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Diambil sendiri. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk membuktikan bahaya Syiah terkait dengan bahayanya terhadap umat Islam dan negara Indonesia, bisa secara umum dilihat bukti-buktinya ada di dalam buku Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang kami terbitkan. Insyaallah bukunya nanti kita hadiahkan kepada siapa, Ustaz Abdurrahim sini ya, Pak Abdurrahim, dan buku-buku yang lain. Buku ini tipis tapi cukup berbobot karena berisi 4 unsur. 1, Fatwa MUI Jawa Timur, yang kedua Surat Edaran Kemenak, yang ketiga Fatwa MUI Pusat, dan yang keempat Peraturan Gubernur Jawa Timur. Semuanya tentang Syiah. Dan mungkin Jawa Timur satu-satunya yang sudah ada peraturan gubernur mengukuhkan fatwa majelis ulamanya, memberi amanah kepada seluruh aparat dan pejabat pemerintahan untuk membebaskan wilayahnya dari perkembangan aliran sesat, khususnya aliran Syiah. Kemudian berikutnya adalah buku panduan Majelis Ulama Indonesia yang tampil dengan cover merah, maka dikenal oleh orang Syiah dengan buku merah MUI. Ini bagus sekali dan harus dikhatamkan bagi yang punya, dan bagi yang belum punya bisa berhubungan dengan kita, dengan kami. Ini dilengkapi dengan pernyataan ulama-ulama besar Indonesia, pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Profesor Dr. Hamka, Dr. Muhammad Nasir, dan Kiai Haji Hasan Basri. Nah, sekarang buku MUI tadi berganti baju menjadi buku biru MUI yang kami terbitkan. Kemudian buku pasangannya Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar, juga kita lengkapi dengan fatwa pendiri NU tentang Syiah dengan menyempurnakan terjemahannya. Dan pasangan yang lain dalam bentuk yang lebih tipis adalah Ahlul Bait dan Sahabat dan Kewajiban, membuktikan kesesatan sekte Syiah dalam menolak sahabat dan klaim cinta Ahlul Bait, dilengkapi dengan 2 hal yang menarik: fatwa pendiri NU, dan kedua sikap PP Muhammadiyah tentang Syiah. Kemudian setelah ini sudah kita siapkan buku yang lain, Al-Quran dan Ahlul Bait, Syarah Hadits Tsaqalain, membongkar kepalsuan doktrin Syiah. Sekarang agak kita percepat, kita langsung masuk ke dalam, ya sekedar tahu Syiah itu maknanya pecinta Sayyidina Ali dan pendukung. Tetapi yang kita maksud di sini orang Indonesia yang menamakan dirinya Syiah
ternyata seluruhnya adalah Rafidhah, yaitu menolak Abu Bakar Umar, menolak para sahabat, menolak istri Nabi, yang berarti juga menolak Quran, menolak hadis. Maka meskipun disebut nama Syiah, tapi maksudnya adalah Rafidhah. Rafidhah itu ya Syiah. Syiah yang hanya mencintai Sayyidina Ali tanpa kesesatan seperti yang tadi itu punah, tidak ada barangnya. Itu ada zaman dahulu. Jadi semua Syiah yang ada sekarang ini, yang punya pergerakan di Indonesia ini, namanya Syiah Rafidhah, Syiah yang ekstrim, bahkan Rafidhah yang ekstrim, bahkan yang ekstrim lagi, wadrat sampai 3 pangkat tentang ekstrimnya Syiah yang di Indonesia. Dan ini adalah kitab-kitab rujukan Syiah, kitab yang asli. Ada Tahdhibul Ahkam, ini 10 jilid. Kemudian berikutnya Al-Istibsar 4 jilid. Man la yahdurul faqih, ini 4 jilid. Kemudian setelah itu ada kitab Al-Kafi 8 jilid. Ini kitab Al-Kafi 8 jilid. Jadi ada 4 kitab induk mereka, Al-Kafi, Tahdhibul Ahkam, Al-Istibsar, dan Man la yahdurul faqih. Alhamdulillah kita semuanya ada. Kita semuanya punya kitab ini, dan bagi yang ingin memilikinya sebagai bukti kesesatan Syiah, supaya bukti di tangan, ya bisa berhubungan dengan kami. Baik, kemudian jamaah rahimahullah, jadi inilah Syiah Indonesia itu Syiah Ja'fariyah, Imamiyah, Ghulatu Ar-Rafidhah, Rafidhah dan Ghulatu Rafidhah Safawiyah. Baik, kita lanjut. Termasuk kenapa kita katakan sampai Rafidhah Ghulatu Ghulatir Rafidhah, karena mereka juga meyakini Raja'ah sebagaimana dinyatakan oleh Husain Al-Habsyi, pendiri Api Bangil, ya, di buku ini, bahwa Raja'ah itu betul-betul memang keimanan orang Syiah saja. Terus kita ingin lebih jauh langsung, apa bahayanya Syiah dan apa buktinya? Bahayanya kita singkat menjadi 3 bahaya. Yang pertama, bahaya secara ideologi, bahwa ideologi Syiah itu ternyata ideologi yang syirik, ideologi yang takfiri, mengkafirkan selain kelompoknya dengan terang-terangan, dengan bukti yang nyata tidak bisa dipungkiri, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para sahabat Nabi, mengkafirkan para istri Nabi. Jadi Syiah akidahnya syirik dan takfiri, ditambah lagi dengan khariji, yaitu khawarij. Terus ada juga ibadah yang sangat menakutkan, yang sangat menyesatkan, yaitu mencaci maki. Ibadah mencaci maki, ibadah melaknat. Yang mana apabila ideologi ini diikuti, ya maka orangnya menjadi murtad. Jadi ini sangat bahaya. Kita tidak lagi bisa mengamalkan wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kalau kita pindah ke Syiah, ya jadi murtad. Maka bahaya pertama terhadap individu-individu yang mengikuti ajaran Syiah adalah murtad dari agama Islam. Tentu satu bahaya ini saja sudah cukup. Yang kedua, bahayanya terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat, agama Syiah itu agama Imamiyah, Syiah Imamiyah. Dia punya karakter, punya bawaan untuk selalu bikin konflik dengan Ahlus Sunnah. Tidak ada Syiah berkembang di tengah masyarakat Ahlussunnah kecuali pasti membawa bentrok dan konflik sosial. Konflik sosial, bentrokan berdarah, sebagaimana di Indonesia sudah dibuktikan di Sampang dan di Jember. Kalau di dunia, maka sangat-sangat mengerikan dan mengenaskan.
Khususnya kita kasihan kepada para ahlu sunnah yang menjadi korban kekejaman Syiah di luar negeri. Jadi kalau Syiah ini dibiarkan, kemudian melakukan ritual-ritual, acara rame-rame, adat istiadatnya, hari raya bid'ahnya, maka pasti akan terjadi bentrok. Kok bisa bentrok? Karena ritualnya itu selalu berisi caci makian kepada para sahabat, kepada istri Nabi. Kenapa kok selalu? Ya karena memang agamanya. Kalau tidak begitu tidak Syiah namanya. Tidak Syiah Rafidhah. Itu sudah menjadi agamanya dan itu ibadahnya yang terbesar. Kapan bentrok? Kalau masyarakat Ahlussunnah faham tentang sunnahnya dan istiqomah, maka pasti akan membela Al-Quran, membela sunnah, membela sahabat, membela ahlul bait. Tapi kalau ahlus sunnah tidak paham, maka terjatuh kepada yang pertama, apa? Murtad. Banyak yang ikut murtad. Kalau umat ahlus sunnah, umat Islam ahlus sunnah konsisten membela akidahnya, maka bentrok. Apakah negara mau terjadi bentrok? Tentu tidak mau. Karena itu akan mengganggu pembangunan, merusak negara, mencoreng nama negara. Kalau terjadi bentrok, maka banyak orang-orang siap menjual proposal ke luar negeri. Apakah orang liberal ataukah orang Syiah, menjual proposal kepada majikan luar negeri, menjelekkan Indonesia atas nama HAM dan lain sebagainya. Negara rusak, negara rugi. Ya, setelah ruginya umat Islam. Kemudian jamaah rahmatullah, saudara, perayaan Hari Asyura yang digelar kaum Syiah di Kelapa Gading, Jakarta Utara petang tadi diprotes massa yang mengaku dari Majelis Mujahidin. Massa dari salah satu ormas Islam berupaya membubarkan paksa perayaan, namun dihadang ratusan polisi sehingga nyaris terjadi bentrokan. Sekedar contoh. Jadi kalau umat Islam melakukan perlawanan, membela agamanya karena dicaci maki oleh orang Syiah, pasti bentrok. Kalau sekarang polisi disibukkan oleh bentrok dan potensi bentrok karena akibat lazim dari berkembangnya Syiah, itu kan rugi, habis energi, habis kekuatan. Makanya ya pemerintah harus melarang, harus mencegah. Tidak boleh membiarkan, karena itu sama dengan membiarkan penyakit. Sama dengan kalau membiarkan komunis berkembang, dia tahu komunis itu bertentangan ideologinya dengan umat Islam Indonesia, dengan bangsa Indonesia, dengan negara, dibiarkan saja. Itu kan pemerintah tidak cerdas. Jadi pemerintah yang memang ridho kerusakan untuk dirinya dan untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Jamaah sekalian Allah, kemudian yang ketiga yaitu bahaya yang mengancam negara karena bersifat politik. Tidak ada Syiah sekarang kecuali pasti bernuansa politik. Kenapa? Karena Syiahnya bersifat imamiyah. Syiah politik imamiyah itu Syiah yang memperjuangkan pemimpin versi Syiah atau yang tunduk kepada Iran, Uni Iran. Mereka ingin menciptakan Uni Iran. Karena selain pemerintah yang mengikuti Imam Mahdi atau istilahnya wilayatul faqih, maka itu pemerintah tauhid yang harus digulingkan dengan cara apapun. Mereka mengenal ada namanya wilayatul faqih, satu akidah, yaitu untuk mengatasi krisis ketika mereka punya keyakinan yang rusak bahwasanya dunia ini wajib ada imam, tidak boleh tidak ada imam. Ternyata imamnya ghaib kubro, kegaiban kubro, tidak nampak lagi, yaitu Imam Mahdi versi Syiah yang ghaib. Karena vakum, maka mereka rusak. Karena rusak, akhirnya muncullah bid'ah wilayatul faqih, bahwasanya Imam Mahdi selagi dia ghaib seharusnya diwakili sama seorang faqih, mewakili Imam Mahdi. Maka muncullah Khomeini, muncullah revolusi Iran. Kemudian setelah berhasil di Iran,
Lalu mereka mencanangkan sejak tahun 1979, berarti sudah berapa tahun di Indonesia? Sudah 32 tahunan ya. Jadi gerakan Syiah di Indonesia sudah 32 tahun. Mereka menetapkan adanya ekspansi ekspor revolusi Iran ke negara-negara manapun, negara Islam di dunia ini, menetapkan dengan namanya Khutah Khamsiniyah, rencana 50 tahunan, dibagi menjadi 5 tahap, setiap tahap 10 tahun. Indonesia sudah rawan, sudah masuk tahap keempat. Tahap kelima revolusi. Tahap kelima revolusi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, karena sifatnya Syiah itu adalah politik, bersifat ekspansionis, bersifat agresif, bersifat iranisasi, dijadikan negara itu adalah menjadi boneka atau bawahan dari Iran. Maka ini sangat membahayakan bagi bangsa, bagi negara. Inilah kalau bisa kita simpulkan, ya, kita ringkas 3 bahaya yang mengancam umat Islam dan bangsa Indonesia. Jamaah rahimakumullah, baiklah. Sekarang kita langsung bukti-bukti keindonesiaan. Sebelumnya perlu dipahami, ideologi Syiah yang karenanya menjadikan murtad dan menjadikan berpotensi konflik sosial. Ideologi Syiah itu dibangun di atas 2 rukun. Pertama rukun wala, kedua rukun barok. Wala itu maknanya setia kepada Imam Ali dan Ahlul Bait. Yang kedua, benci kepada siapa saja yang dianggap oleh orang Syiah sebagai musuh Imam Ali dan musuh Ahlul Bait. Dua-duanya itu dinyatakan dalam satu waktu. Kalau gugur salah satunya maka kafir dan tidak sah menjadi orang Syiah. Orang Syiah loyal kepada Ahlul Bait tapi tidak mau mencaci maki dan mengkafirkan sahabat, melaknat sahabat. Dia bukan orang Syiah. Dia bukan orang Rafidhah. Jadi biar tahu, makanya selalu di mana-mana ini dua hal ini selalu sambung. Ya. Orang Syiah itu ahli mengaku cinta Ahlul Bait di satu sisi, itu sudah menjadi ciri khas ya, ciri khas. Dan yang kedua selalu membenci sahabat. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Aisyah, Hafsah, Thalha, Zubair, Abu Hurairah, Khalid ibn Walid dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi bawaan, karakter dan rukun. Tidak bisa tidak. Kalau ada orang Syiah kok tidak membenci dan tidak mencaci maki, kalau tidak karena taqiyah, maka orang Syiah yang baru masuk masih mu'allaf, belum soleh dalam kacamata Syiah. Kalau dia sudah soleh, sudah lanyah taulanya ya, sudah lancar wiritannya, oh masya Allah, wiritannya pagi sore, Allahumma al'an Abu Bakar wa Umar, Allahumma al'an Umar, thumma al'an Abu Bakar wa Umar, thumma al'an Utsman wa Umar, thumma al'an Umar, thumma al'an Umar, terus melaknat dan lain sebagainya dari sighah kalimat-kalimat caci makian yang ada pada agama Syiah. Jadi yang pertama, masalah wala itu dibangun di atas kedustaan. Karena mereka secara dusta mengatakan Nabi telah menunjuk Sayyidina Ali sebagai khalifah. Nah, keyakinan ini dusta. Nabi tidak pernah menunjuk Sayyidina Ali. Tapi orang Syiah punya keyakinan seyakin-yakinnya menjadi akidah yang melebihi akidah kita dalam rukun iman yang 6 itu. Ini adalah yang tertinggi bagi mereka. Rukun Islam yang kelima, ini yang paling tinggi dalam rukun Islam Syiah, yaitu meyakini kalau Ali itu waliullah, khalifatul Rasulullah, diangkat langsung oleh Rasulullah. Ini dusta, diajarkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dari situ kemudian melahirkan kultus yang sampai pada tingkat syirik.
Kemudian yang kedua, karena kedustaan itu meyakini kalau Ali adalah ditunjuk oleh Rasulullah, kok kenyataannya yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Berarti kesimpulannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu merampas haknya Ali dan Al-Bait, dan Abu Bakar, Umar, Utsman itu mengkhianati Rasulullah dan Allah, sehingga kafir. Mudah-mudahan kesimpulan ini bisa dipahami. Karena ini kesimpulannya agama Syiah. Apapun penjelasan berikutnya adalah penjabaran dari ini, konsekuensi dari ini, ya, kelanjutan dari ini.